Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ia makin ingin tidur. Kurangi keluhanmu, cepatlah bekerja. Kilin kecil dengan enggan mengamati sekelilingnya, dan tak dapat menahan diri untuk berseru. Begitu banyak hal baik. Akhirnya, ini bukan lagi tumpukan sampah. 300 zang ke barat, 1000 zang ke timur, 800 zang ke barat daya, ada 3 harta karun yang luar biasa. Terutama yang 800 zang di barat daya, Tuan harus mendapatkannya. Jiang Fan segera melesat ke posisi 300 zang di sebelah barat. Di sini ada sebuah ngarai, yang dihantam oleh tongkat raksasa kuno. Di lumpur di tepi ngarai, ada manik-manik yang menyebarkan cahaya Buddha. Sebuah retakan kecil muncul di permukaannya. Jiang Fan mengenalinya sebagai kalung manik Buddha di leher seorang biksu muda dari kuil kuda putih. Tidak seorang pun tahu pertempuran macam apa yang dialaminya, namun kalung manik Buddha itu telah hancur. Dia mengambilnya dengan gembira. Saat dia menyentuhnya, cahaya Buddha menyelimuti dirinya, menyebabkan Jiang Fan tersesat sesaat. Pikirannya menjadi kosong, damai, dan tenang. Nyanyian Buddha yang mistis bergema. Untungnya, jiwanya cukup kuat untuk terbangun tepat waktu. Cahaya Buddha yang bocor saja sudah memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran. Jika seseorang menghancurkannya, dengan cahaya Buddha yang meledak, bukankah itu akan memaksa orang tersebut untuk langsung masuk agama Buddha? Dia menghargai benda itu saat dia mengambilnya. Lalu bergegas menuju posisi 1000 zang ke arah timur tanpa penundaan. Di sini, tanahnya hangus hitam. Lebih dari selusin mayat yang tercabik tergeletak di sana-sini, memancarkan yin qi dalam jumlah yang mencengangkan. Mayat yin. Mayat yin kesempurnaan lapisan ke-9 pembentukan inti. Jiang Fan sedikit terkejut. Ini berbeda dari mayat yin milik Wang Chongqiao. Mereka semua berada di tahap kesempurnaan lapisan ke-9 pembentukan inti, dan meskipun kekuatan tempur mereka agak berkurang, namun masih berada di sekitar lapisan ke-9 pembentukan inti. Kuncinya adalah, ada begitu banyak mayat yin. Dia membalik semua mayat yin di tanah, membersihkannya sedikit, dan menemukan 6 yang masih bisa digunakan. Langsung coba aktifkan Yin Course Refining Teknik dari koleksi Iron Man. Satu demi satu, ia memberi tanda pada tubuh mayat yin yang sudah siap. Dia merasakan adanya hubungan antara pikiran. Dia dengan tegas memasukkan semua mayat yin ke dalam alat penyimpanan luar angkasa. Kemudian berkelebat dan bergerak 800 zang ke barat daya. Sepanjang perjalanan, ia menemukan banyak pecahan artefak spiritual, pecahan jimat giok, dan berbagai sisa armor pertahanan. Bahan-bahannya saja bernilai mahal. Namun Jiang Fan tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Dia segera bergegas menuju tempat terpenting yang disebutkan oleh Kilin kecil. Ratusan zang terpisah. Dia melihat apa yang dideskripsikan oleh Kilin kecil. Murid-muridnya tak dapat menahan diri untuk tidak berkontraksi. Dia melihat tongkat taring serigala yang berlumuran darah setinggi 5 zang, ditancapkan ke tanah. Ini adalah senjata raksasa kuno. Pernah menghancurkan banyak sekali ahli Nas Chen Soul dengan kekuatannya yang luar biasa. Levelnya tidak kurang dari artefak spiritual klan manusia. Mata Jiang Fan terbakar oleh keinginan. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Namun dia segera tenang. Tidak, tentu saja. Jiwa-jiwa baru alam luar itu, tak peduli betapa bersemangatnya untuk kembali dan membelah mayat raksasa kuno itu. Mereka tidak akan meninggalkan klub taring serigala begitu saja, bukan? Mengapa mereka tidak mengambilnya? Mungkinkah ada bahaya yang melekat di klub taring serigala? Akan lebih baik jika ada seseorang yang mengujinya terlebih dahulu. Jiang Fan mengusap dagunya. Dia agak merindukan kerjasama yang menyenangkan dengan Wu Manyu. Senang sekali kalau dia ada di sini. Tepat ketika dia mempertimbangkan apakah akan mengendalikan beberapa mayat yin untuk mengujinya. Tiba-tiba, dia mendeteksi jejak yin qi yang familiar. Wang Chongqiao. Tatapan Jiang Fan beralih dan dia dengan tegas mengenakan jubah napas penyu. Untuk menyembunyikan aura darah di tubuhnya. Dia juga bersembunyi di dekat sebidang tanah yang berlumuran darah Nas Chen Soul. Tepat saat dia bersembunyi,
Dia mendengar suara antusias Wang Chongqiao yang familiar. Saudara Zhang, aku tidak berbohong padamu. Kalau itu bukan tongkat taring serigala milik raksasa kuno, lalu apa itu? Wang Chongqiao mendekat bersama 3 murid sekte surgawi alam luar yang mengenakan seragam gelap. Bab 663, menginjak di tempat. Aura ketiga murid sekte surgawi alam luar itu sangat kuat. Di antara mereka, murid yang bermarga Zhang bahkan telah mencapai alam pembentukan inti lapisan ke-9. Tatapannya mengandung kekuatan nyata. Dengan satu sapuan, udara bergetar. Dia samar-samar memiliki keterampilan Fang Taiji dari sebelumnya. Itu benar-benar klub taring serigala raksasa kuno. Kakak senior Zhang menarik napas dalam-dalam. Sang tetua memerintahkan kami untuk tinggal dan membersihkan medan perang, tetapi tidak menyebutkan bahwa ada harta karun seperti itu yang tertinggal di medan perang. Namun, Saudara Wang, mengapa Anda tidak mengambilnya sendiri, tetapi malah menghubungi kami untuk mengumpulkan harta karun itu? Tak lama kemudian, kakak senior Zhang menyipitkan mata dan bertanya dengan curiga. Wang Chongqiao tampak tulus. Tentu saja, karena klub taring serigala ini berbahaya, dan kekuatanku sendiri tidak cukup, jadi aku mengundang semua orang dari Paviliun Langit dan Laut. Kalau tidak, aku akan menerimanya dengan tenang. Kakak senior Zhang mengangguk pelan, menurunkan kewaspadaannya, setidaknya kau jujur. Klub taring serigala ini telah menghancurkan beberapa artefak spiritual. Bahkan para senior Nas Chen Sol belum meminumnya, menunjukkan bahwa itu cukup berbahaya. Jika kau berani menyembunyikan fakta ini dan menipu kami agar mengambilnya, kau pasti sudah menjadi mayat. Wang Chongqiao sedikit mengernyit, kakak Zhang, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun aku, Wang Chongqiao, berlatih jalan Yin Course. Saya selalu bersikap terbuka dan jujur. Tolong jangan meremehkan Wang, dia tampak saleh. Ketiga murid dari Paviliun Langit dan Laut menunjukkan sedikit kegelisahan. Kakak senior Zhang segera tersenyum tipis, kakak Wang, kamu salah paham. Kakak senior tidak bermaksud begitu. Hanya saja, karena berada di luar, kita mau tidak mau harus menjaga kewaspadaan tingkat tinggi. Jika aku telah membuat saudara Wang tidak senang, aku minta maaf. Ekspresi wajah Wang Chongqiao sedikit melunak. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak perlu meminta maaf. Kamu membuatku tampak picik. Mari kita bahas dulu kepemilikan klub taring serigala ini. Ya, hanya ada satu, tapi kami berempat. Mata kakak senior Zhang berkedip. Berkata, Saudara Wang, apa pendapatmu? Wang Chongqiao merenung. Bagaimana dengan ini? Jika klub taring serigala pergi kepadaku, aku akan memberi kalian bertiga kompensasi yang cukup. Tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang merebut, semua orang mendapatkan keuntungan dengan damai. Tidak perlu mengambil risiko mati untuk itu. Jiang Fan, yang bersembunyi dalam bayangan, menggerakkan sudut matanya. Dialognya terdengar sangat familiar. Mendengar ini, dia sudah memastikan bahwa Wang Chongqiao berencana menjebak mereka lagi. Kali ini bertujuan untuk menghabisi mereka. Memikirkan hal ini, bibir Jiang Fan melengkung membentuk senyum tipis. Dengan sabar menyaksikan penampilan Wang Chongqiao. Kakak senior Zhang mengangguk sedikit, dengan kejujuran kakak Wang, apalagi yang bisa dikatakannya. Sepakat. Nanti, saudara Wang akan menjadi pilihan pertama klub taring serigala. Namun jika kompensasi yang Anda tawarkan tidak disetujui oleh orang lain, orang berikutnya akan mendapatkan Wolf Fang Club dan memberikan kompensasi kepada semua orang. Dan seterusnya, siapapun yang memberikan kompensasi paling besar pada akhirnya akan mendapatkan klub taring serigala. Wang Chongqiao menjawab tanpa ragu, tidak masalah. Kalau begitu, mari kita bertindak cepat. Kami bukan satu-satunya pengikut sekte yang tersisa untuk membersihkan medan perang. Jika mereka menemukan klub taring serigala, segalanya akan menjadi rumit. Ekspresi kakak senior Zhang menjadi serius, dan berkata, kalian berdua, adik muda, bersiaplah untuk bertindak. Jangan gegabah, segera mundur jika ada sesuatu yang tampak tidak beres, jangan serakah. Saudara Wang, karena kekuatan kita sedikit lebih tinggi, kita akan memimpin jalan. Jika tidak mengajak Wang Chongqiao, dia tidak akan merasa yakin. Wang Chongqiao mengangguk, ayo pergi. Dia bergerak terlebih dahulu, dengan cepat mendekati Wolf Fang Club.
Melihat ini, kakak senior Zhang merasa sedikit lega dan mengikuti dari dekat. Segera, keempatnya berada di depan Wolf Fang Club. Mari kita bekerja sama untuk mencabutnya. Wang Chongqiao berkata, jika ada yang tampak aneh, segera mundur. Kakak senior Zhang mengangguk. Dengan demikian, mereka berempat berturut-turut memegang gagang tongkat taring serigala, mengerahkan kekuatan bersama-sama. Dengan suara gemuruh, tongkat taring serigala ditarik keluar dari dalam tanah. Dan pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Dari dalam klub taring serigala terdengar raungan raksasa kuno. Benda itu mengguncang keempatnya hingga terpisah, berbalik, dan mengayun dengan ganas ke arah mereka. Kakak senior Zhang merasa ngeri, lalu berseru, masih ada serangan yang belum selesai di dalam klub taring serigala. Berpencar dan lari. Dia akhirnya mengerti mengapa bahkan para senior Nas Chen Sol tidak berani mengambil harta ini. Siapapun yang menyentuh tongkat taring serigala harus menerima serangan darinya. Ini adalah serangan dari tahap tengah jiwa baru lahir. Siapa yang berani menahannya? Agak beruntung sih. Saat itu, mereka berusia 4 tahun. Jika mereka berpencar, klub taring serigala hanya dapat memilih untuk menyerang salah satu dari mereka. Ini hanya masalah siapa yang kurang beruntung. Namun, saat ketiganya hendak mundur, dari bawah tanah di sekitar Wolf Fang Club, beberapa Yin Course tiba-tiba bermunculan. Mereka mencengkeram kaki ketiga pria itu. Dalam keadaan normal, mereka dapat mengusir mereka. Yin Course biasa tidak dapat berbuat banyak terhadap mereka. Namun dalam menghadapi serangan Nas Chen Sol Middle Stage, tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Wang Chongqiao, kau menjebak kami. Mayat Yin ini ditanam terlebih dahulu oleh Wang Chongqiao. Hanya untuk menjebak mereka dan membuat mereka menerima serangan Wolf Fang Club. Wang Chongqiao mengangkat bahu dan melambaikan tangan sambil tersenyum jahat, semoga beruntung, ketiga kakak seniorku. Langsung menghancurkan sepotong batu giok yang belum tersentuh. Semburan cahaya hijau meledak, membungkusnya. Langsung menghilang tanpa jejak. Klub taring serigala akhirnya mengunci kakak senior Zhang dan dua orang lainnya. Dengan jatuhnya yang menggelegar. Tidak, teriakan kakak senior Zhang tenggelam oleh ledakan yang mengguncang bumi. Tanah bergetar hebat. Sebuah ngarai terbentuk dari udara tipis. Klub taring serigala mengeluarkan serangan terakhirnya, lalu jatuh tak berdaya ke tanah. Pada titik ini, asap dan debu mengepul. Namun sesosok transparan muncul dari balik debu di depan Wolf Fang Club. Itu Jiang Fan. Dia tersenyum tipis, mengeluarkan batu petir surgawi, lalu mengetuk pelan tongkat taring serigala, mengambilnya. Kemudian dia melihat ke arah kakak senior Zhang dan 3 orang lainnya. 2 lainnya telah musnah seluruhnya. Kakak senior Zhang hanya tersisa separuh tubuhnya. Wajahnya membeku karena marah, matanya terbuka lebar karena kematian. Lapisan ke-9 pembentukan inti, hilang begitu saja. Jiang Fan menunjukkan sedikit penyesalan. Dia secara halus mengingatkan dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Jika seseorang sekuat dan sehati-hati kakak senior Zhang berakhir seperti ini, semakin banyak alasan baginya untuk berhati-hati. Menggunakan debu, dia pergi diam-diam. Segera setelahnya, debu sudah mengendap. Wang Chongqiao dengan hati-hati mendekat dari kejauhan. Hanya berani mendekat setelah memastikan dari jauh bahwa kakak senior Zhang memang telah meninggal. Hehe, kakak Zhang, maafkan aku. Tahun depan pada hari ini, aku akan membakar dupa tambahan untukmu. Aku akan menjaga baik-baik klub taring serigala ini untukmu. Tunggu sebentar, di mana klub taring serigala? Ekspresi wajah Wang Chongqiao membeku. Dia berputar di tempat sekali, mengamati sekelilingnya. Ada yang tidak beres, di mana klub taring serigala? Lingkungan sekitarnya kosong. Tidak ada bayangan Wolf Fang Club yang terlihat. Tiba-tiba, matanya terfokus, memperhatikan jejak kaki baru di tempat Wolf Fang Club berada. Dalam sekejap, ia menyadari seseorang memainkan belalang sembah yang sedang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Dia telah melakukan semua kerja kerasnya dan menyerahkan pakaian itu kepada orang lain. Brengsek, Wang Chongqiao menghentakkan kaki dan mengumpat. Saat aku mempertaruhkan nyawaku, kau menikmati keuntungan dari belakang. Kamu tidak punya rasa hormat. Tidak ada rasa kehormatan sama sekali. Kukutuk kau punya 8 anak sekaligus.
Semuanya laki-laki. Jiang Fan yang sudah menghilang sepenuhnya sedang asyik memeriksa hasil kerjanya. Tiba-tiba saja, dia mendengar teriakan ketakutan yang samar-samar. Itu suara selir Yunxia. Apakah dia dalam bahaya? Hati Jiang Fan menegang. Bab 664 Master Bangau Hijau. Keduanya sepakat bahwa jika salah satu dari mereka dalam bahaya, mereka akan saling menyelamatkan. Di dalam hal ini, selir Yunxia memainkan trik kecil. Bahaya yang dihadapi Jiang Fan mungkin tidak menjadi bahaya bagi selir Yunxia. Namun bahaya yang dihadapi selir Yunxia bahkan lebih membahayakan bagi Jiang Fan. Setelah pertimbangan singkat, dia dengan tegas menggunakan Cloud Shadow, membelah langit sejauh 1000 kaki, dan muncul di tempat selir Yunxia berada. Tempat ini merupakan bagian belakang pegunungan. Dia berdiri di lereng gunung yang berbatu, menatap objek di depannya dengan perasaan terkejut sekaligus gembira. Itu adalah sebuah jari. Jari raksasa yang lebih tinggi dari manusia. Kulitnya hijau pucat, dan kukunya bagaikan bilah baja. Kalau bukan milik raksasa kuno, lalu milik siapa? Jiang Fan menghela napas pelan, melompat, dan berkata tanpa berkata-kata. Membuat keributan tanpa alasan. Kupikir terjadi sesuatu padamu. Selir Yunxia menatapnya dengan jengkel, hanya menguji apakah kau benar-benar akan datang menyelamatkanku. Kamu sudah lulus. Jika nanti kau menghadapi bahaya, aku juga akan menyelamatkanmu. Wanita ini, Jiang Fan terdiam. Dia melihat jari terputus dari raksasa kuno di depannya dan mengamati sekelilingnya. Mengapa kamu tidak menyimpannya? Apakah kamu khawatir ada bahaya? Jadi kau memanggilku untuk berbagi risiko. Selir Yunxia mengangguk. Itu benar. Apakah keberuntungan seperti itu benar-benar akan jatuh padamu? Mulut Jiang Fan berkedut. Beberapa hal lebih baik tidak diucapkan. Tidak perlu terlalu terus terang, bukan? Saat memeriksa area itu, tidak ada yang aneh. Pandangannya akhirnya tertuju pada jari yang terputus. Setelah mengamati lebih dekat, Jiang Fan menyipitkan matanya sedikit, sepertinya ada lubang di bawah jari yang terputus ini. Samar-samar, dia melihat sebuah celah gelap. Tidak heran selir Yunxia ragu mengambil barang itu. Mengapa jari yang terputus harus jatuh tepat di atas pintu masuk gua? Kelihatannya itu tanda yang disengaja. Mundurlah sedikit, dan kita akan tahu. Jiang Fan mundur ke balik sebuah batu besar yang jauh. Dia melepaskan Yin Course di lapisan ke-9 pembentukan inti. Alis selir Yunxia terangkat. Tak dapat menahan diri untuk bergumam, orang ini, trik baru lagi. Berapa banyak trik yang harus dia persiapkan? Mengingat kembali tipu muslihat tak berujung yang digunakan Jiang Fan terhadapnya sebelumnya. Dia merasakan hawa dingin di kulit kepalanya. Untungnya, mereka sekarang adalah sekutu dan trik ini tidak akan digunakan untuk melawannya. Melihat Yin Course beraksi, dia juga menemukan tempat persembunyian untuk mengamati secara diam-diam. Yin Course bertindak cepat. Dalam waktu singkat, benda itu mencapai jari yang terputus. Dengan kedua tangannya, ia memeluk dan mengangkat jari seukuran manusia itu. Di balik jari yang terputus itu memang terungkap pintu masuk gua sedalam 1 zang. Jelas buatan manusia. Apakah ada seseorang yang bersembunyi di sini? Tepat saat Yin Course hendak mundur dengan jari yang terputus. Tiba-tiba, seberkas benang sutra seputih salju terbang entah dari mana dari gua itu. Menjerat Yin Course, ia menariknya ke dalam gua. Mendesis. Pupil mata Jiang Fan mengecil. Bukankah benang sutra putih salju itu adalah sutra teratai yang menenangkan? Dan sutra itu milik Tuan Bangau Hijau. Mayat Yin. Tuan 1000 mayat. Apakah itu kamu? Suara serak Master Bangau Hijau terdengar dari dalam gua. Tidak, siapa yang ada di luar gua? Master Bangau Hijau segera menyadari bahwa yang bertindak bukanlah Master 1000 mayat yang sebenarnya. Dia berteriak dengan penuh wibawa. Pupil mata Jiang Fan bergetar, dan saat melihat selir Yunxia, ekspresinya pun berubah drastis. Benar-benar ada ahli jiwa baru lahir yang berkeliaran di sini. Terlebih lagi, ia kemungkinan besar terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi di sini. Keduanya bertukar pandang penuh arti. Bersiap mundur dengan bijak. Jiu Yinzu berkata bahwa bertemu dengan ahli jiwa baru lahir seperti itu adalah kesempatan besar. Namun premisnya adalah, hanya setelah dia meninggal kesempatan itu dapat diambil.
Kalau tidak, bahkan seorang ahli jiwa baru lahir yang terluka parah tetaplah seorang jiwa baru lahir. Menantang kekuatan jiwa baru akan berakhir buruk. Apakah itu kamu, selir Yunxia? Entah kenapa, Master Bangau Hijau benar-benar merasakan kehadiran selir Yunxia. Wajah menawan selir Yunxia berubah. Dia mengeluarkan sehelai sutra teratai penenang dari dadanya. Helaian sutra ini tampak hidup, meliuk-liuk terus di telapak tangannya. Master Bangau Hijau mengenali selir Yunxia melalui ini. Tatapan selir Yunxia berkedip sesaat. Dia menatap Jiang Fan, mengisyaratkan untuk tetap di tempatnya, lalu dia pun menampakkan diri. Yunxia memberi salam kepada Tuan Bangau Hijau. Saya tidak menyadari kehadiran Anda di sini dan telah mengganggu Anda. Saya permisi dulu. Tunggu. Tuan Bangau Hijau memanggil, menghentikan selir Yunxia, dan berkata, muridku terluka. Apakah kamu punya pil penyembuh? Atau material surgawi dan harta duniawi juga sudah cukup? Murid, itu kamu sendiri, kan? Pikiran selir Yunxia sejernih cermin, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia menjawab dengan hormat, Tuan, ras iblisku biasanya tidak membawa pil klan manusia. Materi surgawi dan harta duniawi sebagian besar untuk diolah, bukan untuk penyembuhan. Jiang Fan mengerti. Mengapa Master Bangau Hijau bersembunyi di sini dan sengaja menggunakan jari terputus raksasa kuno sebagai umpan? Dia bermaksud untuk memikat para pengikut sekte surgawi alam luar, untuk merebut pil roh penyembuhan mereka. Tetapi, mengapa bersembunyi? Sekalipun terluka, dengan alam jiwa baru lahirnya, menangkap beberapa pengikut sekte surgawi alam luar seharusnya mudah. Dia bersembunyi dari siapa? Mata Jiang Fan berkedip sedikit. Terdengar suara kekecewaan dari dalam gua. Kamu tidak punya, bolehkah aku minta tolong ambilkan beberapa? Setelah selesai, aku akan memberimu sutra teratai yang menenangkan. Menjamin Anda terbebas dari semua ki jahat. Selir Yunxia menunjukkan ekspresi gembira, dan berkata, baiklah. Yunxia akan mencarinya untuk guru sekarang. Harap tetap tenang, guru. Master Bangau Hijau berbicara perlahan, pergilah cepat dan kembalilah cepat. Selir Yunxia segera berbalik dan terbang ke kejauhan. Tetapi, pada saat berputar, seberkas benang sutra seputih salju melesat dari gua tanpa peringatan, melilit selir Yunxia. Untuk membiarkanmu mengungkap tempat persembunyianku, bagaimana mungkin? Master Bangau Hijau mendengus dingin tanpa ampun. Tetapi, selir Yunxia tiba-tiba berbalik, seolah-olah dia sudah menduganya. 9 ekor terbuka lebar di belakangnya. Gelombang aura jiwa baru muncul dengan derasnya. Serangan lalat ekor kuda berhasil ditangkis sepenuhnya. Sepertinya luka senior tidak ringan. Selir Yunxia berkata dengan dingin. Sampai-sampai kau perlu menyergap seorang junior. Dia telah lama waspada terhadap Green Crane Master. Setelah berinteraksi dengannya beberapa lama, selir Yunxia secara alami mengetahui karakter Tuan Bangau Hijau. Tampil ramah dan rendah hati. Ketanyaannya, penuh perhitungan dan mendalam. Jejak niat membunuh terpancar dari gua itu. Master Bangau Hijau berkata dengan dingin, semakin banyak yang kau ketahui, semakin banyak pula yang harus kau mati. Setan kecil yang gagal dalam kesengsaraan. Apakah kau pikir kau bisa membalikkan langit di tangan tuan ini? Swag, sebuah kilatan dingin memancar. Benang-benang yang ditarik dari kocokan ekor kuda berkumpul menjadi bilah pisau, yang menebas seketika. Wajah selir Yunxia berubah drastis. 9 ekor terhalang di depannya. Mencoba menangkis serangan. Semburan. Tetapi, dalam sekejap, ke-9 ekornya terputus, darah mengucur ke langit. Selir Yunxia mengeluarkan erangan kesakitan, aura jiwa baru lahir yang terkumpul segera hancur berkeping-keping. Dalam kesempurnaan lapisan ke-9, keberhasilannya melewati kesengsaraan menandainya sebagai luar biasa. Namun di hadapan seorang ahli jiwa baru lahir sejati, dia hanya sedikit lebih kuat dari seekor semut. Pembentukan inti dan jiwa baru. Keduanya adalah tingkat makhluk yang hampir berbeda. Yang lebih menakutkan lagi, bilah raksasa yang dibentuk oleh kocokan ekor kuda itu melesat maju tanpa henti. Ia hendak membelah selir Yunxia menjadi 2. Pada saat kritis, sebuah gunung raksasa turun dari langit dan menghantam bilah pedang raksasa itu. Momentum bilah raksasa itu terhenti. Jiang Fan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu keluar, mencengkeram pinggang selir Yunxia dan segera mundur.
Apakah ada orang lain? Suara Master Bangau Hijau tiba-tiba berubah menyeramkan. Dia benar-benar terluka, dan parah sekali. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan adanya orang tersembunyi di dekatnya. Keinginannya untuk membunuh bertambah kuat. Pedang raksasa itu bergetar, mengguncang gunung 5 yuan magnetik yang seukuran gunung. Menyapu ke arah dua orang di kejauhan. Pupil mata Jiang Fan mengecil. Ini benar-benar serangan jiwa yang baru lahir. Dia berteriak, berhenti. Kecuali jika kalian menginginkan kehancuran bersama. Bab 665, Mangsa. Master Bangau Hijau mengenali Jiang Fan. Melihatnya dengan tangan kosong, matanya dingin, ayo mati bersama. Kamu tidak memenuhi syarat. Pedang raksasa itu menyambar bagai sambaran petir. Jiang Fan menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak bisa membunuhmu. Tapi bagaimana dengan ahli jiwa baru lahir yang menginginkanmu? Saat pedang raksasa itu hendak menyerang mereka, tiba-tiba menghilang, bersama dengan auranya, dengan cepat ditarik kembali ke dalam gua. Para Master Bangau Hijau berteriak dengan mendesak, siapa yang memberitahumu hal-hal ini? Jelaslah dia sangat panik dan takut. Jiang Fan dengan tenang mengingat gunung 5 yuan magnetik dan berkata, apakah perlu diceritakan? Dengan kekuatan seorang senior, seseorang bahkan harus bersembunyi darimu. Siapa lagi kalau bukan seorang ahli jiwa baru lahir? Selir Yunxia memandang Jiang Fan dengan heran. Apakah ada ahli jiwa baru lahir lainnya di darat? Dan apakah dia mencari Green Crane Masters? Jiang Fan berkata tanpa daya. Bahkan kita tahu, jika ada seorang ahli jiwa baru lahir sendirian saat ini, dia pasti terluka parah dan tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin monster Tuanas Chainsaw lainnya yang bertarung dengan Green Crane Master tidak tahu? Mereka dapat melihat peluang di alam pembentukan inti. Monster Tuanas Chainsaw memahaminya lebih baik lagi. Terlebih lagi, monster tua jiwa baru ini bertarung berdampingan dan paling mengetahui luka masing-masing. Siapa yang lebih terluka, mereka semua punya ide. Green Crane Masters dikejar oleh raksasa kuno selama berhari-hari sebelum menerima dukungan dari Outer Realm Divine Sect. Lukanya mungkin yang paling parah. Kalau di antara kelompok monster Tuanas Chainsaw ini, kebetulan ada musuhnya. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan untuk membunuhnya dan mengambil harta karunnya? Green Crane Masters juga tahu dia sedang diincar, jadi dia bersembunyi di sini. Di dalam gua, tatapan mata Tuan Bangau Hijau tak menentu. Dia ingin menyerang, tetapi takut menimbulkan keributan dan menarik perhatian ahli jiwa baru lahir untuk mengejarnya. Jika dia tidak menyerang, tempat persembunyiannya terbongkar, dan dia akan mati juga. Merasakan bahaya yang mengancam, tubuh selir Yunxia menjadi tegang. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada keputusan Green Crane Masters. Jika dia menyerang tanpa belas kasihan, mereka tidak akan pernah bisa menahannya. Jiang Fan menatap tajam dan berkata, senior, masalah antara Anda dan senior jiwa baru lahir lainnya tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak ingin terlibat, dan kami tidak mampu melakukannya. Mari kita berdua mundur selangkah. Kami tidak akan mengungkapkan keberadaan Anda, dan Anda menghindari menarik musuh dengan menghindari bentrokan. Bagaimana? Para Master Bangau Hijau menatap Jiang Fan. Setelah merenung sejenak, dia tidak punya pilihan selain menerima saran itu dengan berat hati. Seorang jiwa baru yang bermartabat, diancam oleh seorang junior. Sungguh memalukan. Sambil menahan amarahnya, dia berkata dengan dingin. Lebih baik kau tepati janjimu. Kalau tidak, kalau aku tidak bisa menemukanmu, tidak bisakah aku menemukan asal-usulmu? Ancaman yang mengerikan, membuat hawa dingin menjalar jauh di mata Jiang Fan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, ya, senior. Mendukung selir Yunxia yang terluka parah, Jiang Fan perlahan mundur. Para Master Bangau Hijau menyaksikan mereka pergi, dengan enggan. Sutra teratai yang menenangkan bergetar. Memindahkan jari raksasa kuno yang patah kembali untuk menutup pintu masuk gua. Menunggu murid berikutnya memakan umpannya. Tetapi, tepat saat pintu masuk gua hendak ditutup, senyum menggoda samar bergema dari awan. Jadi kamu bersembunyi di sini. Tubuh Green Crane Masters bergetar hebat, tatapannya yang tajam melotot ke atas. Menghancurkan awan, mengungkapkan sosok yang tersembunyi di balik awan.
Itu adalah seorang sarjana setengah baya yang mengenakan jubah, dengan peta pemandangan yang disulam di punggungnya. Wajahnya tersenyum tipis, melayang tinggi di udara. Gedung kelas 1 Jiangsan, Yan Daoan. Tuan Bangau Hijau berkata dengan penuh penekanan, "Mengapa kamu belum pergi?" Yan Daoan perlahan turun. Melirik Jiang Fan dan selir Yunxia yang telah mundur ke kejauhan, dia menunjukkan ekspresi ramah. "Dua penatua tamu dan lebih dari selusin anggota bangunan yang saya bawa dimakamkan di sini. Saya sedang mencari keberadaan mereka. Beruntung sekali, tidak menemukan mereka, tetapi malah bertemu denganmu." Dari kejauhan, jantung Jiang Fan berdebar kencang. Apakah orang itu Yan Daoan? Si Fei Jue di bawah komandonya dan beberapa anggota bangunan semuanya tewas di tangannya. Terutama si Fei Jue, yang terbunuh meskipun Yan Daoan memerintahkannya untuk menghentikannya. Jantung selir Yunxia juga mulai berdebar kencang. Merasa agak bersalah, karena separuh lainnya mati di tangannya. Keduanya merasa bersalah atas kesalahan yang mereka perbuat, dan diam-diam menjauh. Yan Daoan memperhatikan mereka. Tanpa menoleh, dia berkata, "Orang itu boleh pergi." "Wanita itu, kamu dari klan Rubah Perak, bukan?" "Anggota klan Rubah Perak yang begitu cantik jarang terlihat. Kamu tinggal saja, wakil kepala bangunan ini akan membawamu ke tempat yang bagus." Wajah menawan selir Yunxia berubah pucat. "Tempat bagus apa?" Jelas bermaksud menjualnya sebagai budak. Dia menggigit bibirnya pelan. Tetap di tempatnya, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika pihak lain menanganinya terlebih dahulu, tidak akan ada jalan keluar. Melihat selir Yunxia bersikap bijaksana, Yan Daoan menarik massa energi hitam di telapak tangannya. Kalau dia tidak patuh, dia tidak akan keberatan memukulinya hingga setengah mati. Dia fokus menghadapi Green Crane Masters. Mendarat di depan gua sambil tersenyum. "Monster tua King He, kamu terluka parah, apakah kamu butuh bantuan wakil kepala bangunan ini? Aku punya banyak pil penyembuh roh berkualitas tinggi di sini. Kalau kau menginginkannya, tanyakan saja. Tidak perlu menjebak beberapa murid. Pil bagus apa yang mereka miliki?" Para Master Bangau Hijau menjadi waspada, dan berkata dengan suara yang dalam. "Wakil kepala bangunan Yan, aku tidak pernah berbuat salah padamu. Jika kau menginginkan apa yang ada padaku, aku bisa memberikannya padamu. Biarkan aku pergi. Demi surga, aku bersumpah tidak akan pernah menyusahkanmu lagi di masa depan." Bagaimana? Di depan teman sejawat, Green Crane Masters tahu tidak mungkin menyembunyikan luka-lukanya. Mungkin sebaiknya berbicara secara terbuka. Yan Daoan tersenyum tipis, "Tuan Bangau Hijau sedang bercanda. Jiwa baru yang hidup lebih berharga daripada barang-barang yang ada di tubuhmu. Saya seorang pengusaha. Saya tidak bisa mengabaikan hadiah yang lebih besar demi hadiah yang lebih kecil." Para Master Bangau Hijau menjadi marah. "Yan Daoan, belum pernahkah kau mendengar nasihat untuk tidak mengejar musuh yang putus asa? Jika kau menargetkanku, sebaiknya kau pertimbangkan berapa banyak kerugian yang kau mampu." Yan Daoan menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, "Bahkan dua orang junior pun bisa menahanmu. Bagaimana mungkin wakil kepala bangunan ini bisa kalah?" Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba bergerak. Seekor ular piton raksasa yang terbentuk dari kabut hitam terbang dari lengan bajunya, tiba-tiba menyelam ke dalam gua, menggigit Green Crane Masters. Tubuhnya dengan cepat melilitnya, bertujuan untuk menangkapnya hidup-hidup. Bahkan seorang kultivator bebas dari asosiasi pedagang berani pamer di hadapan sesepuh kuil suci 10.000 kesengsaraan. Ekspresi Green Crane Masters berubah sedikit dingin. Petir menyambar ke seluruh tubuhnya. Dia berteriak, "Pedang abadi 6 bagian guntur surgawi." Ledakan. Pedang petir setinggi 1000 meter membelah langit, jatuh. Retakan. Gunung tempat Green Crane Masters bersembunyi terbelah oleh jurang. Ular piton kabut hitam yang melilit tubuhnya hancur saat bilah petir muncul. Pedang petir sepanjang 1000 meter itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Menebas dengan ganas ke arah Yan Daoan. Wajah Yan Daoan berubah drastis. Dia segera mengeluarkan cakram tekanan spiritual, tidak lemah, dan melemparkannya ke atas kepalanya. Ledakan. Pedang petir itu turun, memotong tanah, membuat jurang membentang.
Busur petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti badai, mengubah bumi menjadi hitam hangus. Wajah Jiang Fan berubah. Dia buru-buru mengoperasikan guntur dan kilat, mengukir zona aman di sekitarnya. Baru pada saat itulah badai Thunder Ark mengitari mereka. Jika tidak, mereka berdua akan terbakar habis oleh Thunder Ark. Selir Yunxia berkeringat dingin, gemetar, dia tidak terluka. Jiang Fan memandangi sosok manusia yang terbungkus petir di tengah gunung. Tatapannya sangat serius. Cakram di atas kepala Yan Daoan retak rapat. Hanya sejengkal lagi dari hancurnya oleh bilah petir. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak terluka. Bab 666, merobek topeng. Para master bangau hijau memegang kocokan ekor kuda, jubah mereka berkibar liar. Mata mereka berkedip-kedip dengan kilatan petir yang menakutkan. Sedikit ejekan muncul di sudut mulut mereka, saya terluka. Dan terluka cukup serius saat itu. Wakil kepala bangunan Yan, bukankah banyak pil roh yang ingin kau berikan padaku? Ekspresi wajah Yan Daoan serius. Para master bangau hijau merupakan ahli jiwa baru lahir yang memiliki garis keturunan. Pada puncaknya, bagaimana mungkin seseorang seperti dia, seorang penggarap lepas, bisa dibandingkan? Dia segera melambung ke angkasa, menghilang ke dalam awan. Mencoba untuk pergi. Para master bangau hijau mencibir sambil menunggangi petir ungu untuk mengejar. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi kilatan cahaya yang merusak. Helaian aura jiwa baru yang mengerikan turun dari langit. Jiang Fan merasa kagum. Dia berteriak pelan, pergi. Dia menangkap selir Yunxia dan melarikan diri ke kejauhan. Pertarungan pada level kekuatan ini. Bahkan akibat yang paling kecil sekalipun bisa berakibat fatal. Mereka melarikan diri sejauh 10.000 kaki. Langit samar-samar bergema dengan teriakan marah Yan Daoan. Tuan burung bangau hijau. Gedung kelas 1 Jiangsan akan mengingat hutang ini. Suara pertempuran segera berhenti. Jiang Fan tak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati, orang tak berguna. Sudah kabur. Dia berharap Yan Daoan akan bertarung hidup dan mati dengan Green Grand Masters. Dan ini hasilnya. Dari mana datangnya momentum berani tadi? Yang lebih membuatnya khawatir adalah aura jiwa baru lahir yang mengerikan menyelimuti mereka. Dengan suara set, para master bangau hijau menunggangi guntur awan ungu, menghalangi jalan mereka. Mereka menekan semua petir di tubuh mereka, dan menatap dingin ke arah Jiang Fan. Mendesis. Hanya ditatap dengan tatapan itu saja membuat Jiang Fan merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Dia dengan paksa menenangkan jantungnya yang berdebar kencang dan menangkupkan tangannya, senior. Apa perintah yang Anda miliki? Para master bangau hijau mengalihkan pandangan mereka, diam-diam menatap ke arah di mana Yan Daoan pergi. Hanya setelah waktu yang lama, ketika sama sekali tidak ada jejak aura Yan Daoan. Apakah para master bangau hijau berbalik, menatap Jiang Fan dengan niat membunuh? Kamu baru saja mengancamku. Apakah ini penyelesaian akun sesudahnya? Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Pada saat ini, selir Yunxia, dalam pelukan Jiang Fan, tiba-tiba menulis karakter, tangan, di punggungnya. Tangan. Jiang Fan terkejut. Pandangannya tanpa sengaja menangkap sekilas tangan Green Grand Masters. Dia tiba-tiba menemukannya. Tangan mereka gemetar. Hah! Mata Jiang Fan berkedip, dan dia langsung berkata, Junior tidak akan berani. Junior hanya ingin mempertahankan hidupnya. Sementara itu, dia diam-diam mengaktifkan Mute Zenbet, dan berkomunikasi secara rahasia dengan selir Yunxia menggunakan akal sehatnya. Para master bangau hijau memang terluka. Mereka pasti menggunakan teknik rahasia untuk memaksa mereka bertahan hidup. Sekarang mereka melemah dengan cepat. Selir Yunxia, yang terbiasa dengan gangguan mental tiba-tiba Jiang Fan, setuju, memang seharusnya begitu. Jika dia benar-benar dalam kondisi prima, bagaimana mungkin dia diancam oleh kita sekarang? Dengan gerakan sederhana, dia bisa membunuh kita. Jika kita menunda sedikit saja, dia akan segera melemah. Jiang Fan berkata dengan intens, tidak ada waktu. Yan Daoan itu akan segera bereaksi. Seseorang yang berhati-hati seperti Green Grand Masters tidak akan mengabaikan hal ini. Dia pasti akan membunuh kita dengan cepat dan kemudian bersembunyi di tempat lain. Tentu saja, tepat saat Jiang Fan selesai mentransmisikan
Mata sang master bangau hijau berkilat penuh niat membunuh. Jantung Jiang Fan berdebar kencang, dan dia segera berkata, "Senior, tunggu. Junior tahu tempat yang sangat aman. Yan Daoan tidak akan mencarinya di sana." Para master bangau hijau mendengus dingin, "Mengapa aku harus mempercayaimu?" Jiang Fan menjawab, "Karena hidup kami ada di tanganmu, senior. Beraninya kami menipu Anda." Para master burung bangau hijau ragu-ragu. Mereka tidak begitu percaya pada keduanya. "Senior, wakil kepala bangunan Yan seharusnya segera kembali. Ragu-ragu lebih lama lagi akan terlambat." Wajah para master bangau hijau menegang, mereka menggertakkan gigi sedikit, "Pimpin jalan. Jika kau berani berbohong padaku, aku akan memastikan kau tidak bisa hidup atau mati." Jiang Fan mengangguk, 5.000 kaki ke arah tenggara. Para master bangau hijau mencengkeram bahu masing-masing dari mereka. Seketika mereka menunggangi petir ungu. Setelah 5 kilatan berturut-turut, mereka nyaris melompat 5.000 kaki. Jiang Fan mengerti dalam hatinya. Para master bangau hijau juga telah melatih teknik guntur surgawi 6 bagian, bayangan awan, ke lapisan kedua. Mampu melintasi 1.000 kaki dalam satu pikiran. Akan tetapi, kekuatan guntur dan kilat mereka jauh lebih besar daripada milik Jiang Fan. Membawa 2 orang tidak mempengaruhi jarak sama sekali. Di mana itu? Para master bangau hijau mengamati keadaan sekeliling. Jiang Fan menunjuk ke tumpukan batu dan berkata, "Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia. Dibutuhkan metode khusus dari ras iblis untuk membukanya. Namun, bagi senior, hal itu seharusnya tidak sulit." Para master bangau hijau memandang sekeliling. Dengan menyipitkan mata, mereka menemukan pintu gerbang dan segera mengulurkan tangan untuk membuka paksa pintu masuk. Mata mereka sedikit berbinar. Tempat ini masih memiliki lokasi seperti itu. "Ayo pergi." Mereka dengan tegas menyeret keduanya ke dalamnya. Tak lama lagi, mereka tiba di dasar alam rahasia. Melihat mayat-mayat personel gedung kelas 1 Jiangsan yang berserakan di sana-sini. Para master bangau hijau menatap Jiang Fan dengan pandangan curiga. "Mungkinkah orang-orang yang dicari Yan Daoan semuanya dibunuh olehmu di sini?" Jiang Fan mengganti topik, "Senior, apakah tempat ini dianggap aman?" Para master bangau hijau melirik Jiang Fan. Tidak peduli apakah orang-orang ini dibunuh oleh Jiang Fan atau tidak. Mereka mensurvei wilayah tersebut. Saat melihat retakan di atas, mereka segera menggunakan kekuatannya untuk menarik batu-batu besar untuk menghalangi retakan itu. Dengan demikian, alam rahasia itu sepenuhnya tersembunyi. Bahkan jika Yan Daoan mencari kemana-mana, dia tidak akan menemukan alam rahasia bawah tanah yang begitu tersembunyi. Mereka menunjukkan ekspresi puas. Dianggap aman. Aura mereka telah menurun drastis dibandingkan saat ini. Tempat apa ini? Mereka memandang sekeliling dan tentu saja memperhatikan bangunan kuno yang mengelilingi area tersebut. Menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Selir Yunxia menjawab, "Melapor ke senior, ini adalah alam rahasia klan kami." Para master bangau hijau menunjukkan ekspresi terkejut. Susunan ini telah beroperasi setidaknya selama 1000 tahun. Apakah ada arti penting tempat ini? Melihat ke ruangan kosong, mereka tampak bingung. Susunan yang mengesankan seperti itu tidak mungkin dibuat tanpa alasan. Selir Yunxia memang tidak mengetahui hal ini, dia berkata, "Junior tidak tahu. Susunan ini terkadang menghasilkan aura iblis, ini adalah alam rahasia untuk kultivasi elit klan kita." Para master bangau hijau menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak benar, tempat ini pasti punya lebih banyak misteri. Itu tidak akan menghasilkan aura iblis dengan begitu mudahnya. Mereka agak penasaran dan ingin menjelajahi alam rahasia ini. Namun, mengingat hal itu mungkin akan menimbulkan gangguan dan ketahuan oleh Yan Daoan. Mereka menahan dorongan itu untuk sementara. Perlahan berbalik menatap Jiang Fan dan Selir Yunxia. Keduanya langsung tegang. Selir Yunxia berkata dalam hatinya dengan suara mantap, dia akan segera bertindak. Mata Jiang Fan berubah dingin, bersembunyi di belakangku. Selir Yunxia terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seorang pria mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Menatap profil serius Jiang Fan, dia tiba-tiba merasa bahwa Jiang Fan tidak begitu menjijikkan. Sebaliknya, sebagai sekutu, dia sebenarnya cukup bisa diandalkan.
Apakah bersembunyi berhasil? Bersiaplah untuk bertarung sampai mati. Jika dia membunuh kita, dia juga harus siap kehilangan sebagian dagingnya. Selir Yunxia menjawab dengan tenang. Jiang Fan mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, siap untuk pertarungan putus asa. Para master bangau hijau menyipitkan mata mereka sedikit. Seolah mengingat sesuatu, ledakan niat membunuh itu untuk sementara ditekan, katanya. Biarkan aku melihat gunung kecilmu yang berwarna 5. Gunung 5 Yuan magnetik. Selir Yunxia segera mengingatkan, jangan tertipu. Dia tidak pernah bermaksud untuk mengampuni kita. Dia hanya ingin menipu harta ajaibmu terlebih dahulu untuk mengurangi ancaman. Kalau begitu bunuh kami dengan mudah pada akhirnya. Jiang Fan tentu saja mengetahui niat Tuan Bangau Hijau. Tetapi, saat penglihatan tepinya menangkap titik fokus susunan ungu itu, suatu pikiran muncul di benaknya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan gunung 5 Yuan magnetik dan jepit rambut yang patah. Senior, barang-barang itu bisa menjadi milikmu. Saya hanya meminta Anda untuk menyelamatkan nyawa kami. Saya bisa mengajari Anda cara menggunakan kedua benda itu tanpa ragu. Oh, para master burung bangau hijau segera menyadari adanya jepit rambut itu. Matanya berkilat cemerlang. Dia pertama kali mengambil jepit rambut. Setelah memeriksanya dengan teliti, keterkejutan tampak di matanya. Dari mana ini berasal? Jika Anda menemukan kesalahan apapun. Bab 667, menyebarkan rok penghisap darah. Dengan pengalamannya, dia secara alami melihat sifat luar biasa dari jepit rambut tersebut. Di dalam peniti itu, ada suatu kekuatan yang bahkan membuatnya merasakan jantung berdebar-debar. Dari mana Jiang Fan mendapatkan benda seperti itu? Tiba-tiba, dia tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Dia mendapati Jiang Fan telah diam-diam membawa selir Yunxia ke tengah formasi. Apa yang sedang kamu lakukan? Datang. Jiang Fan tidak berani berhenti. Hidup dan mati tergantung pada seutas benang. Dengan tegas, dia mengambil batu susunan ungu itu dan menggesernya. Gemuruh. Rangkaian itu segera berhenti beroperasi. Green Crane Masters tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tidak ada waktu untuk merawat gunung 5 Yuan magnetik di tangan Jiang Fan. Dengan tegas, dia mencabut pengocok ekor kuda, memberikan pukulan fatal pada Jiang Fan. Namun, sebelum dia bisa menyerang, tanahnya amblas. Sebuah retakan muncul di ruang bawah tanah. Gaun yang berlumuran darah itu langsung terlepas. Tanpa ragu, ia dengan marah menerjang Jiang Fan sambil mengeluarkan pekikan yang mengerikan. Namun segera merasakan keberadaan jepit rambut yang patah. Dan kemudian berbalik menyerang Green Crane Masters. Kecepatannya amat cepat, jauh melampaui alam jiwa baru lahir. Dalam sekejap, ia terbang di depan Green Crane Masters dan menjeratnya. Benda jahat macam apa ini? Green Crane Masters juga terkejut dengan auranya. Pengocok ekor kuda yang diarahkan ke Jiang Fan berubah arah untuk menyerang gaun darah. Serangan yang menghancurkan, mampu menghancurkan gunung dan meretakkan bumi. Namun saat menghantam gaun darah, itu bagai menghantam gumpalan kapas. Gaun berdarah itu mengambil kesempatan untuk melilit lengannya. Hiss! Para master bangau hijau segera merasakan sakit yang amat sangat. Seketika itu juga, ia melepaskan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat, disertai dentuman, menghancurkannya. Melihat lengannya lagi, dalam sekejap saja, lengannya telah layu. Hal ini membuat Green Crane Masters tercengang. Gaun darah itu diledakkan dengan kabut darah yang mengepul dan menjerit oleh dahsyatnya kekuatan guntur dan kilat. Namun masih dengan berani menerjang Green Crane Masters. Tidak ada pilihan. Master Bangau Hijau hanya bisa menggunakan kekuatan surgawi petir, dan terlibat dalam pertarungan sengit dengannya. Sang penggagas, Jiang Fan, telah lama menyeret selir Yunxia untuk bersembunyi di sudut. Mengapa gaun darah hanya menyerang Master Bangau Hijau? Selir Yunxia memandangi gaun darah yang amat berbahaya itu, dan diam-diam merasa khawatir. Benda ini, apa benar bisa menandingi Green Crane Masters? Sesungguhnya, jika Green Crane Masters tidak ahli dalam kekuatan surgawi petir dan menahan gaun darah, mungkin dia sudah terkuras oleh gaun darah itu sejak lama. Jiang Fan mengirimkan suaranya ke dalam pikirannya, jepit rambut itu milik gaun darah.
Dengan kilatan di matanya, Jiang Fan berkata, apakah kamu menemukan harta karun yang berguna di medan perang? Kurasa, gaun darah itu mungkin takkan sanggup menghadapi Tuan Bangau Hijau. Kita perlu membantunya. Bibir selir Yunxia sedikit melengkung. Seolah menunggu Jiang Fan bertanya, dia berkata, saya beruntung menemukan cukup banyak harta karun. Dia menggoyangkan lengan bajunya. 7 atau 8 jimat rusak dan pecahan artefak spiritual terjatuh. Semua ini telah saya periksa, masih mengandung sedikit kekuatan. Bisa dijual dengan harga bagus. Bagaimana denganmu? Dia melirik Jiang Fan, sedikit kebanggaan terlihat jelas. Jiang Fan menggosok hidungnya. Bukankah ini sisa-sisa yang tidak diinginkannya? Bagaimana selir Yunxia memperlakukan mereka sebagai harta karun dan mengambil semuanya? Aku, hanya 2 atau 3 potong, tidak sebanyak kamu. Jiang Fan menjawab dengan samar. Hanya 2 atau 3 potong. Selir Yunxia menunjukkan sedikit senyuman. Akhirnya berhasil mengalahkan Jiang Fan. Sungguh tidak mudah untuk menang melawan orang ini dalam beberapa aspek. Dia mengangguk dan berkata, gunakan benda-benda ini saat kamu merasa perlu. Itu semua adalah barang klan manusia, aku tidak bisa menggunakannya. Tapi hati-hati, ini adalah harta karun yang susah payah didapatkan. Kalau bukan demi bertahan hidup, dia pasti enggan mengeluarkannya. Jiang Fan mendesah tak berdaya. Apa kegunaan potongan-potongan ini? Untuk menggaruk rasa gatal bagi Green Crane Masters. Saya lebih suka menggunakan milik saya sendiri. Dia mengeluarkan manik Buddha dari batu guntur surgawi. Kemudian memanggil 5 ahli Yin Course di lapisan ke-9 formasi inti. Ekspresi selir Yunxia menegang. Melihat pada 5 mayat Yin yang kuat, lalu pada manik Buddha yang jelas sangat kuat. Dan kemudian pada tumpukan besi tua miliknya sendiri. Wajah cantiknya tanpa sadar memerah. Diam-diam dia merentangkan kaki kecilnya dan mendorong benda-benda yang dipungutnya ke sudut. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, gaun berdarah itu terhempas. Energi darah permukaannya sebagian besar hilang, beberapa bagian masih hangus dan menghitam akibat sambaran petir. Green Crane Masters juga tidak dalam kondisi baik. Dia awalnya memaksakan kultivasinya hingga mencapai puncaknya menggunakan teknik rahasia. Sekarang teknik rahasianya telah berakhir, kultivasinya merosot. Luka dalam yang ditimbulkan oleh raksasa kuno muncul kembali. Sekarang dipaksa untuk terus terlibat dengan gaun berdarah. Menyebabkan auranya turun secara signifikan. Melihat jika dia terus bertarung seperti ini, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis. Mengambil keuntungan dari ledakan yang menghancurkan gaun berdarah itu, dia mundur dengan tegas. Namun, tepat saat dia berbalik, dia menemukan jalan keluar terhalang oleh 5 Yin Course. Dia melotot marah ke arah Jiang Fan di kejauhan, kau benar-benar berani. Sambil berteriak marah, dia menjentikkan pengocok ekor kuda. Kelima Yin Course meledak menjadi kabut darah di tempat. Namun dalam penundaan singkat itu, gaun berdarah itu berhasil menyusul. Dia dipaksa terlibat dalam pertempuran lagi. Berencana untuk melepaskan pedang abadi untuk menghancurkan gaun berdarah itu. Pada saat kritis ini, suara mendesis di atas kepalanya. Kilatan petir menyambar. Bayangan awan. Dia terkejut. Sebelum dia dapat mengerti mengapa Jiang Fan mengetahui teknik rahasia kuil suci 10.000 kesengsaraan. Manik Buddha emas yang hancur, terjatuh ke bawah. Bagaimana mungkin Green Crane Masters tidak mengetahui kekuatan benda ini? Raksasa purba itu tertegun oleh cahaya Buddha dari untaian penuh manik-manik ini, mengalami momen kebingungan. Dan akhirnya dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli jiwa baru lahir. Jiang Fan, kau akan mati, mati. Manik Buddha itu memancarkan cahaya Buddha keemasan yang luas. Langsung menyelimuti Green Crane Masters. Pikirannya segera jatuh ke dalam ketenangan yang harmonis dan tak berdebu. Seluruh orang itu membeku di tempatnya. Gaun darah itu memanfaatkan kesempatan untuk menerkam, melilitnya erat-erat, melahap dagingnya dengan rakus. Rasa sakit tak terkira melanda. Green Crane Masters baru kemudian terbangun. Dalam keadaan terkejut dan marah, dia melepaskan sisa-sisa kekuatan gunturnya, menghancurkan gaun berdarah itu. Dengan serangan itu, gaun darah itu terkutuk hingga hampir mati, meringkuk menjadi bola, tergeletak di tanah dan tidak dapat bergerak.
Green Grand Master sama menyedihkannya. Tubuhnya mengering, seperti kerangka yang ditutupi kulit tipis. Sudah terluka parah, bagaimana dia bisa menahan pengurasan gaun darah itu? Dia segera dikembalikan ke wujud aslinya. Rasa sakit luar biasa dari dalam membuat seluruh tubuhnya gemetar, dan aura yang dipancarkannya begitu lemah hingga hampir jatuh di bawah Nas Chen Sol. Namun, Jiang Fan dan selir Yunxia sama sekali tidak senang. Tak peduli seberapa terlukanya dia, selama dia belum mati, dia masih merupakan eksistensi setingkat jiwa baru lahir. Masih memiliki kemampuan untuk membunuh mereka dengan jentikan pergelangan tangannya. Jiang Fan, para master bangau hijau berteriak dengan jahat, beraninya kau merencanakan sesuatu terhadap orang tua ini. Orang tua ini akan membuatmu berharap hidup, tapi tidak bisa mati. Dia menggenggam kocokan ekor kuda, menyalurkan sisa kekuatan jiwa baru yang dimilikinya untuk mengaktifkannya. Untuk melancarkan serangan mematikan ke Jiang Fan. Jika Jiang Fan sudah bertindak, bagaimana mungkin dia menunggu sampai mati? Tusukan yang mengguncang jiwa. Tanpa ragu, dia mengaktifkan teknik rahasia jiwa. Mendesis. Green Grand Masters merasa seolah-olah jiwanya digigit seekor kucing. Meski tidak menyebabkan cedera, hal itu mengalihkan perhatiannya sejenak. Dan Jiang Fan memanfaatkan kesempatan itu. Dengan memanfaatkan teknik pengendalian pedang, dia menggunakan pedang untuk meledakkan batu-batu yang menghalangi retakan di atas kepalanya. Kemudian muncullah petir ungu yang menarik selir Yunxia melaluinya. Master Bangau Hijau tertawa marah, menggunakan Heavenly Thunder Six Paths Cloud Shadow di depan orang tua ini. Pamer di hadapan ahli. Guntur, kemari. Dia berteriak dengan suara rendah. Petir ungu muncul di bawah kakinya. Berharap dapat segera menyusul Jiang Fan. Namun setelah mengejar ketinggalan, dia sangat terkejut. Bab 668, kedua sisi menderita. Jiang Fan melompat sejauh 2000 zang. 2 kali jangkauannya sendiri. Ada apa dengan lapisan kedua bayangan awanmu? Mengapa ia bisa melintasi jarak yang begitu jauh? Green Grand Masters tidak percaya. Dia telah mengolah lapisan kedua hingga sempurna, dan 1000 zang adalah batasnya. Tetapi bagaimana mungkin lapisan kedua yang sama memungkinkan Jiang Fan melompat sejauh 2000 zang? Terkejut sesaat, dia menjadi malu dan marah, niat membunuhnya semakin kuat. Bagus, bagus. Kamu lebih pantas mati. Suara mendesing. Dia sekali lagi mengaktifkan Cloud Shadow untuk mengejar dan membunuh. Wajah Jiang Fan tenang, terus-menerus menggunakan bayangan awan. Kekuatan petirnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kekuatan petir milik Green Grand Masters. Dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Akhirnya, saat dia mendekati tanah, tenaga petirnya telah habis. Di bawah, Green Grand Masters mencibir, lari. Aku ingin melihat kemana kau bisa lari. Keduanya telah kehilangan kekuatan guntur mereka. Terus-menerus berjatuhan dari udara. Tak perlu bagi Master Bangau Hijau untuk bertindak, mereka berdua akan jatuh dan mati. Selir Yunxia tersenyum pahit, kalau begitu, tidak ada jalan keluar dari kematian. Namun, harus bersaing dengan ahli jiwa baru lahir begitu lama. Mati masih merupakan sebuah kebanggaan. Dia menatap Jiang Fan, memperlihatkan kekaguman yang tulus. Hanya sekedar formasi inti, tidak hanya bersaing dengan ahli jiwa baru lahir begitu lama. Tapi juga melukainya seperti ini. Sebarkan kisah ini, dan tidak seorang pun akan berani mempercayainya. Mengamati datangnya guntur ungu, selir Yunxia dengan tegas melepaskan tangan Jiang Fan, aku pergi dulu. Dengan susah payah dia membentangkan 9 ekornya yang terputus yang belum sembuh. Terbang dengan tegas menuju Green Grand Masters bagaikan ngengat menuju api. Namun, tepat sebelum jatuh, pinggangnya yang lembut dipeluk oleh Jiang Fan. Lalu, mereka terbang ke langit lagi. Jika dilihat lebih dekat, itu Jiang Fan yang berdiri di atas pedang terbang, mengayunkan pedang itu ke udara. Terbang tanpa jejak, selir Yunxia hampir menjatuhkan rahangnya. Bukankah ini teknik rahasia yang hanya dimiliki oleh jiwa baru lahir dari klan manusia? Orang ini, berapa banyak teknik menakjubkan yang dimilikinya. Wajah Green Grand Masters juga membeku, mata tuanya menampakkan keterkejutan yang mendalam. Ilmu pedang yang sangat kuat. Untuk bisa terbang dengan teknik pedang. Ternyata, pemahamanmu tentang ilmu pedang bahkan lebih hebat daripada ilmu petir.
Bahkan sebagai seorang ahli jiwa baru lahir, dia merasakan pemahaman Jiang Fan yang menakutkan. Jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi ancaman tersembunyi. Niatnya untuk membunuh bertambah kuat. Mati. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengumpulkan seluruh kekuatan petir di dalam telapak tangannya, dia berteriak, pedang abadi. Suara mendesing. Pedang raksasa berkekuatan 1000 zang membelah angkasa. Menebas dengan ganas ke arah Jiang Fan. Pada saat ini, Jiang Fan telah mencapai tepi tanah. Dia berteriak, pesona laut. Di tanah, di samping retakan. Raja Iblis pesona laut yang bersembunyi dalam bayangan mengubah ekspresinya. Dia sudah tiba di sini sejak lama. Jiang Fan, melalui kalung nasib jahat, juga merasakan posisinya. Keduanya memiliki koordinasi yang luar biasa. Yang satu membawa Green Crane Masters ke tempat ini. Yang satu lagi bersembunyi di samping celah, siap melancarkan serangan mematikan ke arah Master Bangau Hijau dengan sisik Kaisar Iblis. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?